kita akan belajar daring bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1, berkaitan dengan materi teks non-fiksi. Nah, silakan disimak ya teman-teman. Apa itu teks non-fiksi? Jadi, dalam teks non-fiksi ini, kita masuk dalam lingkup tema 6, kemudian masuk dalam subtema 1, dan dalam KD 3.7. Nah, lanjut. Untuk teks non-fiksi, ini sudah sampaikan ciri-cirinya. Salah satu ciri yang pertama adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi, semua teks yang berkaitan dengan fakta itu disebut teks non-fiksi. Jadi, bukan teks yang tentang cerita cerpen, itu bukan, tapi berkaitan dengan fakta. Nah, apa aja yang terdapat di teks non-fiksi? Itu terdiri dari dua informasi. Ada informasi yang tersurat atau terlihat, jelas terbaca dalam teks tersebut, atau ada juga yang tersirat. Ini maksudnya adalah tersembunyi. Jadi ada makna di balik teks atau dalam bacaan tersebut. Kemudian, ciri yang ketiga adalah untuk mengetahui apa saja yang mungkin menjadi poin penting dalam non-fiksi, carilah kata kuncinya. Jadi, kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul pada bacaan tersebut. Dan yang terakhir, teks non-fiksi ada beberapa contoh, yaitu terdapat di salah satunya buku pelajaran, karena di situ juga menjelaskan tentang fakta. Bisa juga terdapat di karya ilmiah, skripsi dan sebagainya. Biografi ini data seorang tokoh atau informasi seorang tokoh, kemudian laporan pengamatan, laporan sebagainya, dan berita-berita yang terdapat di koran ataupun majalah. Kemudian bagaimana cara menentukan kata kunci dalam teks? Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu carilah kata yang sering diulang beberapa kali dalam suatu teks. Itu bisa menjadi poin penting atau kata kunci. Kemudian yang kedua, carilah kata kunci yang terdapat dalam ide pokok. Karena dari ide pokok itulah yang akan membentuk paragraf tersebut menjadi suatu teks. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang sering ditulis dalam bentuk kata ganti. Karena sering digunakan, sehingga supaya tidak berulang-ulang, maka bisa juga dalam bentuk kata ganti. Nah, salah satu contohnya, ada suatu teks yang berjudul Lingkungan Sekolah yang Sehat. Maka, apa kata kunci dari teks tersebut? Kita juga bisa mengambil dari judulnya, yaitu berarti poin pentingnya atau kata kuncinya adalah teks tersebut berkaitan dengan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, teks tersebut bisa juga berkaitan dengan kesehatan atau yang berkaitan dengan makna sehat. Contoh yang kedua terdapat dalam teks yang berjudul Kewajiban Mengisi Kemerdekaan di Lingkungan Rumah. Nah, apa kata kuncinya? Dari judul pun kita juga bisa mengambil kata kunci. Poin yang pertama yaitu kewajiban. Maka teks tersebut berkaitan dengan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan, di mana? Di lingkungan rumah. Nah, kewajiban apa yang dimaksud? Yaitu kewajiban untuk mengisi kemerdekaan, sesuai dengan judulnya. Nah, itu cara mencari kata kunci. Kemudian, contoh yang ketiga, bagaimana memperkirakan isi teks berdasarkan kata kuncinya? Nah, ini contoh yang lain, itu juga terdiri dari teks yang berjudul Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Nah, kata kuncinya udah jelas, di situ berarti ada kata mencegah atau pencegahan. Nah, pencegahan untuk apa? Bahayanya demam berdarah. Jadi di sini lebih kepada poin bahayanya. Karena penyakit DB itu juga memang membahayakan. Nah, perkiraan isi teksnya, nah bisa jadi dalam teks tersebut itu menjelaskan penyakit demam berdarah itu seperti apa penyakitnya. Kemudian bisa jadi isi teksnya yang kedua menjelaskan alasannya. Kenapa kita harus mencegah
terjadinya penyakit demam berdarah. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa juga menjelaskan cara mencegahnya. Karena di sini kata mencegah, maka juga kita harus melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terkena demam berdarah. Nah, itu cara memperkirakan isi teksnya. Kemudian, contoh selanjutnya adalah cara menceritakan perkiraan. Apa saja sih informasi perkiraan yang ada dalam teks tersebut berdasarkan kata kunci judul teks. Nah, kalau di sini kita juga bisa menggunakan skema 5W1H. Contohnya di sini kita baca judulnya manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Berarti kuncinya apa? Dari judul tersebut, kata kuncinya ada kata manfaat. Nah, manfaat dari apa? Dari menanam pohon, kemudian menanam pohon di mana? Dari teks di sini dijelaskan di sekitar rumah. Nah, kira-kira apa sih isi teksnya dari kata kunci tersebut? Nah, kita juga bisa mengambil dari kata 5W1H, salah satu yang dipakai adalah kata tanya apa. Apa manfaat menanam pohon di sekitar rumah? Apa jawabannya? Nah, ini, membuat sekitar rumah menjadi sejuk. Dapat dari mana kita kata membuat sekitar rumah menjadi sejuk? Itu terdapat dalam bacaan atau teksnya. Jadi ingat, menemukan isi dari teks tersebut, itu kita juga bisa menggunakan dari kata tanya, kemudian kita mencari informasi yang dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara menanam pohon di sekitar rumah? Nah, di dalam teks tersebut juga ada penjelasannya, yaitu dengan menggali tanah lalu menanam jenis pohon di tanah tersebut. Nah, kemudian bagaimana ketika dalam suatu teks tersebut belum ada judulnya? Nah, cari kata kuncinya dulu. Kemudian kata kunci tersebut itu juga akan mewakili topik pada teks bacaan. Itulah yang akan bisa kita angkat menjadi judul. Kemudian yang ketiga, ingat ketika membuat judul itu tidak boleh terlalu panjang. Ingat, tidak lebih dari 5 kata. Itu judul yang baik, tidak lebih dari 5 kata. Jadi, kemudian yang terakhir adalah dapat menarik pembaca agar mau membaca teks. Jadi ketika membuat judul itu kita ambil dari kata kunci dan pilih kata-kata yang menarik. Supaya apa? Supaya pembaca penasaran dengan teks tersebut sehingga mau membaca dengan teliti. Nah, begitu ya teman-teman untuk pembelajaran bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 hari ini. Silahkan membaca contoh teks yang terdapat di LKS di halaman 6. Nah, di situ silahkan dibaca dengan cermat dan teliti. Jangan lupa ya, ketika nanti menemukan kata kunci digarisbawahi, supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.